sama dengan nyaeta acara inti ilmu di kurang sadaya. Insya Allah bagi tahun ke pemirsa al-mukarram al-ustaz Yunan takliman wa takriman barakallahu fi dini wa dunya wal akhirah wa khairan tempat salam kenal semoga dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi hadi wa sultan alhamdulillahil asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin sebelumnya baru membahas karena kalau sudah tidak apa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan dalam hati kita, memudahkan hati kita hingga diberi kekuatan untuk datang ke masjid ini bersama dengan cara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ma'alif Al-Ustaz Bapak Arif dan juga yang dimuliakan beliau sebagai al-ulama di kampung Sunajati. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebutuhannya dan keperluannya, dan Allah berikan manfaat bagi kita khususnya kepada manusia. Dan juga yang kami hormati para hadirin, para keluarga Sunajati yang kita bisa bersatu namanya. Semoga Allah Subhanahu bersama, Allah berikan umurnya, Allah berikan rezekinya, Allah berikan manfaat segala apa yang telah Allah berikan sisa waktu, umur dan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat keterangan beliau yang masyarakat hari ini kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, bisa mengenal daripada amal-amal agama yang dibimbing dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah telah mengumpulkan kita bersama di ilmu, maka datang dari sebuah hadis, majlis jamaah qaum fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitabullah wa yatadarrasuna bainahum illa nazzala 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum bil malaikah wa yadhkuruhum fi man. Begitu Rasulullah bersabda radhiyallahu anhu, barang siapa yang berkumpul satu kaum yang sama-sama di dalam rumah min buyutillah dari rumahnya Allah, yaitu masjid atau mushola, yang kedua kitab Allah, mereka saling membaca kitab Allah. Dan kita berikan beberapa Al-Quran, insyaallah itu termasuk daripada tilawah sholat. Yang kedua kitab Allah. Mereka sudah beritahu dan mereka saling mengajarkan Al-Quran atau ilmu fikih atau sebagainya. Maka apa manfaatnya? Kata Rasulullah, illa nazalan alaihi sakinah, kecuali yang pertama Allah akan turunkan sakinah kepada peserta Yang pertama
illa adalah wahyu sakinah akan diturunkan atas mereka sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu bukan kalau Anda tarik dengan bukan. Kalau sudah mengartikannya tarik agak keinginan. Tapi sakinah adalah ketenangan jiwa kata ulama. Banyak orang yang sering duduk dalam ilmu maka hatinya akan tenang, damai. Yang kedua, manusia rahmah. Yang kedua akan dikuburi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah akan dikuburi? Allah akan turunkan kepada orang yang hadir dalam majlis ilmu. Wahafatul malaikah, yang ketiga akan dikurumuni oleh para malaikat. Wahafatul malaikah dikurumuni. Jadi setiap saat malaikat itu selalu mencari majlis ilmu. Ketika ada satu majlis ilmu, maka dia akan memanggil malaikat yang lain itu duduk dalam majlis tersebut sampai bersosok ke langit Allah SWT, mendengarkan duduk dalam majlis tersebut. Dikurumuni oleh para malaikat. Yang keempat hukumannya wadzakarahullahu fi man indah. Nama-nama beserta majlis itu bahkan dalam selain dikatakan nama orang tuanya yang sudah meninggal dan hidup, Allah akan bangga-banggakan di depan majlis para malaikat yang ada di sini. Jadi Allah akan banggakan nama beserta majlis itu, bahkan nama orang tuanya ibunya di depan majlis para malaikat yang ada di Allah. Jadi begitu besar untuk orang yang duduk dalam majlis ini. Mudah-mudahan hari ini kita yang bisa hadir, semoga Allah SWT istiqomahkan kita. Ya. Mungkin yang lain masih ada udur, ada ujian besar dan orang lain yang mungkin minggu depan bisa kembali ramai atau bahkan lebih ramai lagi seperti dahulu. Awal-awal ini majlis ilmu tidak pernah sedikit di masjid. Hadirin rahimahullah, ini mungkin sedikit ilmu yang bisa disampaikan. Yang mengenai ilmu hal itu ilmu yang sering dilakukan oleh kita, yang langsung kita laksanakan. Seperti ilmu sholat, ilmu wudu, ilmu istighfar, ilmu makan, itu ada ilmu hal yang kita tahu harus dilaksanakan. Maka sekarang ini saya menyampaikan tentang ilmu bab ada dan iqamah. Ilmu hari-hari mewakili kebanyakan ada dan iqamah. Maka dalam kitab Bushrul Karim Bisyarh Masal Al-Ta'lim, yaitu karya daripada Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ali Tentang Syekh Al-Azhar bin Syekh, itu mengupas bagaimana cara baginda Rasulullah SAW mengajarkan cara azan dan iqamah yang benar kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jadi dulu zaman seperti ada dua muadzin. Yang pertama adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Sayyidina Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu anhu. Kenapa harus disampaikan ilmunya? Karena mungkin kita masih berkeluar ada dalam iqamah, maka harus ada sanad langsung dengan Rasulullah SAW dalam amal. Seperti sholat harus dengan Rasulullah, puasa harus seperti itu, wudunya atau membaca Quran, yang seluruh amal ibadah ini harus ada sanad dengan Rasulullah SAW, nyambung dengan Rasulullah SAW, harus diterima amal. Jadi singkat saja, dalam kitab Bushrul Karim itu dijelaskan tentang azan dan iqamah itu dari halaman 182 sampai 194. Itu banyak. Jadi disingkat saja. Ada syarat daripada azan, ada syarat azan dan hadis. Syaratnya ada 7. Yang pertama syarat azan adalah tentang waktu
waktunya harus sesuai ketika masuk waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu harus sesuai masuk waktu, tidak boleh sebelum waktunya sholat sesuai. Mungkin sekarang kita mengikuti kemana Kementerian Agama dari dijadwalkan sholat selama mungkin ada yang sampai bertahun-tahun atau ada yang selalu tepat, itu kita ikuti. Terus juga ada boleh sebelum waktunya, yaitu ketika subuh itu boleh. Bukan sebetulnya ada yang mengatakan ada tahajud atau ada pertama sebelum subuh, itu boleh. Di mana-mana beberapa masih ada yang mengamalkan ada sebelum subuh. Atau ulama Hanafi yang Hanafiyah itu sering melakukan ada cuma 2 kali. Jadi yang bila pengalaman tentang beberapa itu, jadi misalkan mereka pakainya Hanafiyah, Hanafi. Itu beliau ada mereka itu kalau ada Jumat itu 2 kali. Ada sebelum sholat Jumat, jadi setelah ada mereka ada khutbah itu 2 kali khutbah. Maksudnya khutbah itu ada khutbah yang ada pertama, ada khutbah ada yang kedua. Itu di Hanafi. Yang pertama syaratnya, yang kedua adalah tertib. Azan itu sesuai tertib. Lafaz azan harus tertib. Ya, harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Nah, ketika ada dia ternyata terbuka, misalnya harusnya hayya 'alas shalah, dia pakai hayya 'alas falah. Kalau lupa maka tidak sah. Jadi harus berurutan. Harus berurutan. Tertib berurutan. Terus yang ketiga, mualat, berkesinambungan. Jadi habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tidak boleh jeda lama. Boleh jeda sesuai kebicaraan ringan ataupun dia diam sejenak, itu boleh. Tapi kalau sampai terlalu lama maka batal. Misalnya dia tidur, mungkin pada ada ngantuk, dia tidur, ya. Jadi ada Allah Subhanahu itu ada waktu untuk tidur sampai subuh, maka batal ada. Dan yang ketiga adalah yang keempat, yang pertama adalah waktu, kedua tertib, yang ketiga harus berkesinambungan, tidak ada jeda lama. Yang keempat harus berbahasa Arab, harus memakai bahasa Arab. Yang kelima harus 1 orang. Antara azan dan iqamah harus 1 orang. Tidak boleh. Ada yang mengatakan khilafiyah, ya, boleh dia azan orang iqamah, itu boleh. Tetapi kenapa tidak boleh? Ketika itu Rasulullah SAW terjadi pernah di Rasulullah SAW, ketika itu yang azan adalah sahabat Ziyad bin Haris radhiyallahu anhu, karena sudah jelas berhalangan. Ya. Orang yang selesai azan mau sholat, Bilal datang dan mengatakan ya Rasulullah saya azan, saya mohon. Maka Rasulullah jangan. Saudara yang azan itu bagus suaranya, maka yang azan dia mohon. Man azana bahwa yakin. Barang siapa yang azan maka dia mohon. Man azana bahwa yakin. Barang siapa yang azan maka dia mohon. Ini yang tidak dibolehkan 2 orang dalam azan dan iqamah. Tetapi berselang waktu lama ternyata pernah terjadi, ketika Rasulullah sudah wafat pernah terjadi, yaitu Sayyidina Bilal azan, tetapi yang iqamah adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mau, atau sebaliknya. Maka boleh selama persyaratannya apa? Selama yang azan dia tidak merasa diselingi, ya. Karena dia pengen iqamah, ternyata ada yang iqamah juga, dia merasa didahulukan. Jadi nanti mungkin tidak boleh iqamah berhubung di belakang. Daripada syaratnya yang kelima, yaitu harus 1 orang. Yang keenam syaratnya adalah azannya harus terdengar di sekeliling tempat dia azan. Sekeliling tempat. Misalkan
Misalnya di sini di masjid dari musola, maka harus dengar dengan tanda-tanda musola masjid. Dan yang ketujuh, kalau dia sholat sendirian, apa sholat sendirian? Misalnya dia ada uzur, mungkin di perjalanan sama-sama atau sedang berhalangan, dia misalnya zuhur ada jam 12, ternyata dia baru zuhur jam 2, maka ini sudah lewat. Maka dia harus tetap ada, tapi ada tidak pakai ini. Cukup dengan didengar sendiri, dengan duduk sendiri. Atau minimal kalau kita sholat sendiri, minimal komat. Jadi tidak boleh ada komat kalau sholat sendiri. Bagusnya ada komat. Itu 7 persyaratan untuk ada. Yang kedua persyaratan untuk mati yang ada, ya si ada. Yang pertama persyaratan adalah Muslim, Islam, orang Islam, nggak boleh orang Muslim. Yang kedua adalah berakal, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya, sudah dewasa. Dan yang ketiga adalah laki-laki itu yang ada. Maka apakah perempuan boleh ada? Tidak boleh. Adapun ulama mengatakan boleh, tapi tidak boleh banget. Ada yang mengatakan ulama boleh perempuan ada, tapi khusus untuk mereka, untuk sok perempuan, bukan dengan ini. Beda dengan laki-laki, dengan ini. Jadi 3 persyaratan daripada orang lain. Terus waktu bagaimana cara pengucapan kalimat ada? Pada dalam kitab itu dikatakan ada 3 cara pengucapan takbir ketika ada. Yang pertama, Allahu Akbar pertama itu disukun, yang kedua itu disukun. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Itu derajatnya lebih tinggi. Dan yang kedua, roh yang pertama di bawah. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kedua disebut. Allah pertama di bawah, yang kedua disebut. Yang ketiga itu di fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kedua disebut. Nah, kalau kita tanya, kalau di fathah tapi kok tetapi itu ditasdil, ditarik kalimat Allah. Yang kedua kan dia fathah, ditarik roh yang pertama jadi fathah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 3 yang boleh dipakai ketika ada. Jadi kalau ada yang kita sholat, ada Allahu Akbar illah, itu salah. Terus yang kedua tarjih di kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditarjih apa tarjih? Diulang. Maka 3 cara pengulangannya. Cara pertama, boleh dia sebelum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali atau asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, boleh dia ikhlas sendiri. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama boleh. Seperti lama. Yang kedua, boleh dia mengulang tarjih, ulang sebelum diikrarkan pakai min, maka sendiri. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sebelum dia pakai min dalam tangan kedua, maka dia ditarjih sendiri dulu. Yang ketiga, sesudah dilantangkan baru diikrarkan sendiri. Itu cara tarjih. Jadi pertama oleh semua dirapel semua diulang dulu sendiri. Yang kedua sebelum diikatkan dengan media sendiri atau sesudahnya. Itu 3 cara tadi. Terus ada subuh atau sholat itu yang ini apa namanya taswib. Taswib itu yaitu pengucapan as-sholatu khairun minan naum. Maka kalau mengucapkan as-sholatu khairun minan naum, sholatnya harus panjang. As-sholatu
Jadi harusnya sholatnya panjang, tidurnya dipendekin. Itu cara melafazkan azan dan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dan ketika ada itu sunnah memakai ini, ya kalau zaman dulu sejarahnya itu dari Bilal itu naik menara mengumandangkan azan, ya, supaya apa? Supaya memberitahukan warga sekitar yang ada di masjid. Itu tuh ada. Tapi untuk iqamah itu Sayyidina Bilal naik menara cukup dalam masjid. Maka di sini ya cukup speaker atau powernya yang menara kita yang ada. Tapi kalau iqamah pakai suara dalam. Karena kalau iqamah itu fungsinya untuk mengingatkan orang dalam masjid untuk bersiap sholat. Maka ada kalimat qul berarti sholat itu untuk mendirikan sholat. Jadi kalau ada didatangkan keluar, kalau iqamah itu di dalam masjid. Nah, iqamah itu hanya mengingatkan orang yang sudah supaya bersiap-siap. Ya. Dan ketika ada sunnah kata Rasulullah memasukkan telunjuk kita ke dalam telinga. Ya. Kalau sekiranya mic-nya itu ditaruh di kalau kita ada tempat mic itu, maka dua-duanya itu. Tapi kalau tidak ada tempat taruh mic, maka yang tangan kiri pegang mic, yang tangan kanan mungkin telunjuknya ke telinga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika ada itu bisa lantang karena udara itu masuk keluar itu semua benar dari mulut. Ya. Keluar dari mulut maka lantang adanya. Tapi kalau obat itu udah harus menutupi telinga. Jadi kalau ada bukan malah nempelin tangan ke pipi, tapi ke telinga dulu. Tapi kalau obat tidak harus. Seperti itu cara Rasulullah mengajarkan kepada azan dan kita dalam Rasulullah SAW. Cukup teman. Tapi terus hukum bagaimana ikut bermakmum dengan orang yang dia ada, dia qomat, dia imam. Ya. Kalau ada mundur, maka boleh. Misalnya pas lagi ada, ya, habis ada ternyata orang datang ke masjid sampai jadi lama qomat. Habis qomat ternyata nggak ada juga, ya. Karena yang ada dari qomat. Ada yang datang, maka akhirnya mau jadi imam. Itu boleh bermakmum dengan pasangan. Tetapi ketika mau qomat, ya, kalau mungkin dia semangat qomat dan dia imam, ternyata ada yang bermakmum, maka hukumnya makruh sholat. Makruh bermakmum pada orang yang dia ada, dia qomat, dia imam. Itu. Tapi kalau memang dari awal dia ada sampai komandan orang itu apa? Jadi kalau ada dia komandan. Yang menentukan ada adalah muadzin, tapi yang menentukan komandan adalah imam. Jadi kalau ada imam, yang tadi maka yang ada adalah komandan. Begitu ya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah SWT berikan kepada kita pengamalkan dan menyampaikan apa yang telah kita dengar dan Allah SWT kepada kita bisa lebih baik dalam keadaan Allah. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena pemirsa Ustaz Mirza menyampaikan ilmu dan
Ya Rabbi